Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-Ibu, kita akan segera mulai acara tarbiyat online kita pada malam hari ini. Kita akan tunggu sekitar 1 menit lagi bagi anggota jemaat yang lain yang belum bergabung. Tes suara, mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan bagus dan jelas. Udah datang, Pak Dadang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك وسلم innaka hamidum majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang jemaah tarbiyat online yang berbahagia. Alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam acara pengajian online. Mudah-mudahan berkat, rahmat, dan karunia Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus menyertai kita di dalam setiap kegiatan-kegiatan ataupun acara-acara yang kita laksanakan ini. Baiklah, Bapak, Ibu, hadirin hadirat semuanya, seperti kita ketahui bersama, alhamdulillah pada malam hari ini adalah malam tarbiyat yang keempat. Artinya minggu yang keempat di dalam bulan Februari ini. Seperti telah saya sampaikan bahwa pada minggu keempat ini kita akan membahas khutbah huzur, ya, atau kita membedah yang disampaikan oleh huzur yang diambil dari khutbah beliau. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan sebuah surat yang datang dari pusat melalui email resmi cabang, dan ini juga perlu diperhatikan dan perlu diketahui oleh semuanya, yang mana Bapak Amir Nasional secara berkesinambungan itu menyampaikan surat, ya, secara khusus untuk kita anggota jemaat yang seluruh dunia, yang ada seluruh di Indonesia, berkenaan dengan petunjuk-petunjuk dari huzur Hadzal Khalifatul Masih Khamis Hadaulah Ta'ala bin Nasril Aziz, ya, berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Ya. Dan di sini Bapak Amir Nasional menyampaikan surat nomor 33, ya, tanggal 15 Januari 2021,
yang mana isinya adalah petunjuk-petunjuk Hadzrat Haifatul Masih Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz yang beliau sampaikan dalam kesempatan pertemuan virtual dengan beberapa jemaat di seluruh dunia. Ya, jadi di sini ada beberapa petunjuk dari Huzur ya, yang beliau sampaikan melalui pertemuan virtual. Artinya ya pertemuan sama seperti kita seperti ini. Nah, poin-poinnya apa saja? Yang pertama saya sampaikan menanggapi pertanyaan tentang apakah Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz akan melakukan perjalanan ke Kanada setelah dunia terbebas dari efek berbahaya dan resiko COVID-19. Ya. Lalu Huzur bersabda bahwa semua tergantung dari kalian. Dan semua Muslim Ahmadi di seluruh dunia untuk berdoa agar dunia segera terbebas dari ancaman COVID-19. Kita semua harus sungguh-sungguh mencari rahmat dan karunia Allah Ta'ala. Setelah periode ini berlalu, insya Allah saya akan melanjutkan perjalanan-perjalanan saya, sehingga saya dapat bertemu dengan Muslim Ahmadi di berbagai dunia. Nah, ini sabda Huzur. Meskipun demikian, melalui sarana pertemuan ini, saya merasa seolah-olah berada di Kanada. Saya bisa melihat masjid dan persis di mana saya diwawancari oleh seorang jurnalis Kanada. Saya dapat melihat aula tempat kalian semua duduk, seolah-olah saya sedang bersama dengan kalian. Ini dari mulakat virtual Huzur dengan Majelis Atfalul Ahmadiyah Kanada tanggal 15 Agustus 2020. Nah, jadi sehubungan dengan perjalanan tadi kata Huzur ya tergantung dari kita semuanya. Kemudian yang kedua kita harus berdoa supaya kita segera terlepas dari pandemi ini ya. Dan kemudian yang ketiga Huzur mengatakan bahwa meskipun di dalam masa seperti ini Huzur merasa bahwa seolah-olah dia berada di Kanada, meskipun Huzur lagi di London ya, dengan acara pertemuan virtual seperti itu. Nah, kita pun sekarang demikian pula adanya, ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekarang kan merasa terbatas, susah bertemu, ya. Tapi dengan melaksanakan ataupun dengan memanfaatkan sarana ini, ya, yaitu pertemuan virtual ini, sarana Zoom meeting ini, ya, kita bisa bertemu. Ya, bahkan ya minimal seminggu tuh 2 ataupun 3 kali kita kalau bapak-bapak ibu-ibu mau mengikuti acara pengajian, mau mengikuti acara tarbiyat, kemudian Jumatan kan. Nah, ini sarana untuk kita. Ya seperti tadi Huzur katakan, meskipun beliau tidak di Kanada, ya saya merasa berada di hadapan kalian. Melihat masjid, melihat tempat duduk persis saya diwawancari oleh jurnalis. Nah, sekarang pun begitu juga. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu semua anggota jemaat yang ada di Brastagi ini memanfaatkan sarana ini, kita tidak akan pernah putus silaturahmi. Ya, kita tidak akan pernah kehilangan kontak karena kita ada di dalam acara pengajian ini. Namun alangkah sangat malang dan ruginya ya orang-orang yang tidak mau ikut. Nah, ini mereka rugi sendiri sebetulnya. Kehilangan informasi, tidak ada tarbiyat, tidak ada sentuhan. Karena apa? Karena memang masalah mereka sendiri. Mereka tidak mau mengikuti acara seperti ini. Karena Huzur sendiri pun sudah menegaskan, adakan acara daring, acara yang online. Nah, jadi acara seperti semudah ini saja, ya kalau kita tidak bisa mengikuti, ya apalagi misalkan kita mau mengadakan acara yang lebih besar lagi. Nah, jadi di dalam masa ini kita tidak bisa menyalahkan kenapa tidak bisa dikunjungi. Bukan masalah dikunjungi ya, mau ataupun tidaknya. Ya. Tidak COVID ataupun ada COVID ataupun tidak ada COVID pun kalau misalkan kita tidak mau dikunjungi ya dia akan mengelak. Ya. Tapi sebaliknya meskipun ada COVID seperti ini pun kalau memang ada gairahnya, ada kecintaannya kepada jemaat ya, dia akan berusaha mengikuti acara online seperti ini. Ya minimal untuk di cabang. Belum yang ada dari pusat kan tarbiyat online, ada yang Wakafino, ada yang dari tarbiyat online dari Sekretaris Tarbiyat PB, itu ada semuanya. Nah, sekarang dikembalikan tergantung ke kita semuanya. Mau ataupun enggak kita mengikutinya. Nah, ini yang pertama ya kata Huzur. Jadi tidak ada istilahnya halangan bahwa meskipun pandemi pun
membuat kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin yang kedua di dalam surat ini, ya, Huzur juga bersabda bahwa upaya menyebarkan ajaran Islam harus terus dilakukan melalui acara daring atau online. Ini jelas sabda Huzur ini ya. Hingga acara publik dapat diselenggarakan kembali. Ya, Hazrat Mirza Masrur Ahmad bersabda, selama pandemi COVID-19 ini, Jemaat Muslim Ahmadiyah telah meningkatkan upaya untuk menyebarkan Islam melalui tabligh daring ataupun online. Tentunya lebih banyak lagi acara daring harus diselenggarakan yang di dalamnya mungkin saja pertanyaan orang lain tentang Islam atau ajaran kita dapat kita jawab. Sabda Huzur. Kemudian lebih lanjut, kita harus memperingatkan orang lain bahwa kita sangat percaya bahwa pandemi ini harus menarik perhatian umat manusia kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua tanda menunjukkan fakta bahwa bahkan setelah pandemi berakhir akan ada krisis ekonomi dunia yang mengakibatkan meningkatnya persaingan dan kompetisi antar negara. Ketegangan semacam itu dapat dengan mudah membuka jalan bagi ketidakadilan, lebih lanjut lagi naudzubillah, ya, pada akhirnya memicu dan menyebabkan peperangan ataupun konflik. Nah, ini Huzur sudah berpikir ke arah sini, ya, bagaimana dampak dari pandemi ini ketika nanti kita sudah selesai dari pandemi ini, ya akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu tadi seperti Huzur katakan, ya, tarbiyah tidak bisa berhenti, ya, dan juga tabligh juga tidak bisa berhenti, tapi harus terus dilaksanakan melalui secara online atau daring. Kemudian poin terakhir di dalam surat yang disampaikan oleh Bapak Amir ini, Huzur mengarahkan misionari Inches Kanada untuk memastikan bahwa semua mubalik yang bertugas di Kanada sepenuhnya terlibat di dalam kegiatan tabligh dan tarbiyat. Huzur bersabda bahwa mubalik memiliki peran penting di dalam menyampaikan ajaran Islam yang benar kepada masyarakat yang lebih luas dan di dalam memastikan pemberian tarbiyat bagi Muslim Ahmadi. Huzur menginstruksikan bahwa program tabligh dan tarbiyat harus diadakan secara online ataupun secara daring selama pembatasan COVID-19 tetap berlaku. Nah, ini juga penekanan dari Huzur kepada kita, ya, khususnya kepada para mubalik, ya, bahwa tarbiyat dengan tabligh itu tidak bisa berhenti. Ya, meskipun ada pembatasan COVID seperti ini, itu harus dilaksanakan melalui online, secara daring. Ya, ini Huzur sendiri langsung memerintahkan kepada kita, kepada mubalik. Jadi kalau sekarang misalkan saya mengadakan program, mengadakan acara seperti ini bukan kehendak saya, ya. Tapi ini semata-mata karena ketaatan saya kepada Huzur. Huzur memerintahkan, Huzur menginstruksikan kepada kita, para mubalik, ya, untuk mengadakan acara tabligh dan tarbiyat itu, ya, secara online ataupun secara daring. Nah, ini perlu dipahami dan diketahui oleh bapak-bapak, ibu-ibu, oleh seluruh anggota jemaat, ya, bahwa ini adalah perintah Huzur. Nah, ini adalah instruksi Huzur, ya, kepada mubalik supaya kita mengadakan acara tarbiyat dan tabligh secara online. Jadi bukan keinginan saya ataupun bukan buatan-buatan saya. Ya, ini semata-mata ketaatan saya kepada Huzur. Ya, nah, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak mau mengikutinya, bapak-bapak, ibu tidak mau ikut di dalam acara ini, berarti ya, tidak taat kepada Huzur apa yang diperintahkan. Nah, jadi inilah beberapa poin yang disampaikan oleh Bapak Amir Nasional, ya, untuk kita ketahui dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian juga untuk kita semua. Nah, baiklah Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya, sidang jamaah tarbiyat online yang berbahagia. Kita akan memasuki ke dalam materi pada malam hari ini. Saya akan melanjutkan kembali dari sabda Huzur ataupun khutbah Huzur dari buku Cinta Sejati untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya di sini ada subjudul yang menerangkan mengenai menjawab penghinaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lebih banyak bersolawat. Harus diingat apa yang dikatakan oleh Hazrat Imam Zaman alaihissalam bahwa in kullu fathin yati minas sama, ya, bahwa setiap kemenangan datangnya dari langit dan langit pula dan langit pun telah memutuskan.
Rasul yang kalian sedang berusaha menghina-hinakannya, dia akan meraih kemenangan di atas dunia. Kemenangan seperti Hazrat Masih Maud alaihissalam sabdakan ialah bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam akan meraih kemenangan dengan menaklukkan hati manusia. Sebab perkataan yang suci sangat berkesan di dalam hati dan tidak memerlukan tindakan ekstremis atau perkataan buruk dibalas dengan perkataan buruk lagi. Nah, inilah yang Huzur sampaikan. Perkataan kasar dan buruk yang mulai mereka lakukan itu insya Allah akan diakhiri. Dan kemudian Tuhan akan mengambil tindak balas terhadap orang-orang seperti itu di hari kemudian. Jadi kita tidak perlu membalas kata cacian dengan cacian lagi, makian dengan makian lagi, hinaan dengan hinaan lagi. Itu cukup, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membalasnya. Di dalam ayat-ayat yang telah saya tilawatkan pada permulaan khutbah ini, Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang mukmin terhadap kewajiban mereka, yakni mengirim sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Perkataan buruk dan penghinaan mereka sama sekali tidak menimbulkan dampak dalam bentuk apapun terhadap kemuliaan dan kehormatan Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi Agung yang Allah Ta'ala sendiri dan para malaikatnya menyampaikan salam dan sholawat kepadanya. Maka adalah kewajiban setiap orang mukmin untuk selalu sibuk menyampaikan sholawat dan salam kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila musuh-musuh Islam melancarkan penghinaan terhadap beliau SAW, maka orang-orang mukmin harus menyampaikan sholawat dan salam kepada beliau SAW lebih banyak lagi dari sebelumnya. Ini adalah sabda Huzur. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan umat Muhammad sebagaimana Engkau merahmati Ibrahim dan umat Ibrahim. Engkau Maha terpuji, Maha mulia. Ya Allah, limpahkanlah keberkatan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Sebagaimana Engkau melimpahkan keberkatan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Engkau Maha terpuji, Maha mulia. Jadi, salawat inilah dan Nabi inilah yang kemenangannya di atas dunia telah ditetapkan. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin, hadirat semuanya, seperti di dalam subjudul tadi yang saya sampaikan bahwa untuk menjawab hinaan-hinaan, cacian, makian ataupun perolokan mereka terhadap agama Islam, ya, Huzur menekankan kepada kita tiada lain kita harus memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Kenapa dianjurkan seperti itu? Karena memang kemenangan itu akan datang dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu kita membalas cacian, makian, hinaan mereka dengan seperti itu. Ya, kita tahu bahwa itulah cara yang salah dan tidak akan mungkin kita membalasnya dengan cara yang salah seperti itu juga. Ya, jadi untuk perbuatan mereka yang seperti itu nanti itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas tindakan-tindakan orang-orang yang seperti itu di hari kemudian. Nah, jadi ini poin yang pertama mengenai pembacaan sholawat tadi. Dan perlu kita ketahui juga ya bahwa berkat ataupun juga rahmat dari pembacaan sholawat itu ya itu akan datang kepada kita semuanya. Ya. Jadi ketika kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya untuk Rasulullah SAW saja, tidak. Ya. Tadi jelas dikatakan itu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim. Jadi sholawat kepada Nabi Muhammad dan ala
Muhammad dan keluarga. Nah, jadi kita semua itu termasuk keluarga Nabi Muhammad secara kerohanian. Nah, jadi ketika kita menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad, pantulannya itu adalah untuk diri kita juga. Kerahmatnya, berkahnya, ya, kemuliaannya, kehormatannya. Nah, jadi bukan untuk yang lain. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyaklah kita menyampaikan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian subjudul berikutnya di dalam khutbah huzur ini, setiap Muslim Ahmadi harus berusaha mengamalkan indahnya suri teladan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di mana saja seorang Muslim Ahmadi merasa sedih, gelisah dan marah atas tindakan vulgar yang mereka lakukan terhadap beliau Shallallahu alaihi wasallam itu, maka di sana, di tempat atau di negerinya masing-masing, hendaknya berusaha keras untuk mengingatkan si pelaku kekejian tersebut agar menghentikan perbuatannya dan menasihati para pemegang otoritas agar menghentikan mereka itu. Dari sudut pandang duniawi, seorang Ahmadi harus berusaha memberitahukan kepada dunia hakikat yang sebenarnya sebagai penentang terhadap persekongkolan kezaliman ini. Perlihatkanlah aspek-aspek keindahan suri teladan hadrat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Setiap Ahmadi, laki-laki maupun perempuan, harus berusaha mengamalkan indahnya suri teladan Rasulullah SAW di dalam setiap amal kehidupannya sehari-hari. Kemudian menunjukkan gambaran keindahan ajaran Islam dan keteladanan beliau SAW secara praktis kepada dunia. Ya, bersamaan dengan ini, sebagaimana telah saya katakan, kita harus menaruh perhatian penuh kepada sholawat dan salam pada junjungan Nabi Shallallahu alaihi wasallam lebih daripada yang sebelumnya. Laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak juga harus banyak membaca sholawat dan salam sehingga suara mereka menggema keluar ruang angkasa raya. Mereka harus meningkatkan amal soleh sesuai contoh praktis ajaran Islam. Itulah reaksi yang sangat indah yang harus kita tunjukkan kepada dunia. Nah, jadi huzur menganjurkan seperti itu. Ya, bahwa ketika ada penghinaan, cacian kepada Nabi kita Rasulullah SAW, ya, kita akan balas dengan suri teladan kita. Kita akan menunjukkan akhlakul karimah di hadapan mereka. Karena inilah senjata yang mujarab ataupun senjata yang begitu sangat ampuh untuk membungkam mulut-mulut busuk mereka. Yaitu orang-orang yang selalu mendiskreditkan Islam, selalu mencaci maki yang mulia Rasulullah SAW. Ketika kita tampilkan akhlak kita, ketika kita tampilkan kepribadian kita, amal soleh kita, maka semuanya itu akan terhapus, semuanya itu akan bungkam, tidak akan bisa bersuara lagi. Ayat yang kedua, firman Allah Ta'ala yang telah saya tilawatkan pada permulaan khutbah ini, melukiskan akhir kesudahan para pelaku kejahatan yang menyampaikan hinaan terhadap Rasul atau orang-orang yang menyusahkan hati orang-orang mukmin yang hakiki di zaman ini dengan cara menghina beliau SAW. Mereka akan berurusan dengan Tuhan sendiri. Atas mereka Tuhan laknat. Atas mereka turun laknat Allah Ta'ala di dunia ini. Dan disebabkan laknat ini, mereka akan terus berlanjut terbenam, yang membenamkan diri di dalam kotoran dan kekejian. Dan setelah mati di akhirat, nanti Allah Ta'ala akan memutuskan bagi mereka azab yang menghinakan sekali. Selanjutnya di sini huzur bersabda bahwa Hazrat Masih Maud Salam bersabda mengenai bahasan ini bahwa akhir kehidupan mereka yang menggunakan bahasa keji sangatlah tidak baik. Di kehidupan dunia ini mereka menerima nasibnya dalam corak sebagai penerima kutukan Allah.
Dan selanjutnya di akhirat mereka akan menerima azab yang menghinakan. Orang-orang muslim lainnya juga dengan perintah dan ajaran Allah Ta'ala harus tanggap dan mengadakan reaksi dengan banyak-banyak membaca sholawat kepada Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga suasana lingkungan dan tempat tinggal mereka menggema dengan suara sholawat ini. Inilah reaksi yang seharusnya. Jadi kembali huzur menekankan kepada kita, ya selain kita mencontohkan ataupun menyajikan akhlakul karimah, ya akhlak yang baik ya, datang dari diri kita, ya menekankan kembali bahwa kita harus membalasnya dengan banyak membaca sholawat. Inilah reaksi yang seharusnya kita umat muslim yang sejati yang kita perbuat. Ada waktu sekitar 6-5 menit lagi. Saya akan sampaikan satu judul lagi. Mengadakan reaksi dengan merusak dan menghancurkan atau membakar harta milik bangsa negeri sendiri atau melakukan pembunuhan terhadap bangsa sendiri adalah sia-sia belaka. Atau keluar melancarkan demonstrasi di jalanan sambil melakukan protes sehingga polisi pun terpaksa melepaskan tembakan dalam suasana rusuh seperti itu, mereka terpaksa harus membunuh bangsa merekanya sendiri. Melalui surat-surat kabar dan media lainnya, telah dihabarkan bahwa banyak orang-orang barat yang bertabiat bersih dan lurus telah menyatakan ketidaksetujuannya ya, dan kebenciannya terhadap perbuatan itu. Mereka yang adalah orang-orang non-muslim, namun memiliki fitrat yang beradab, terdapat di Amerika maupun di UK juga. Mereka tidak menyukai hal itu, akan tetapi kepemimpinan ataupun pemerintah mereka di satu pihak mengatakan hal itu tidak baik, dan sedangkan di pihak lain mereka mendukung dengan alasan kebebasan berpikir dan berbicara. Tidak mungkin dua hal bertentangan diterapkan. Undang-undang kebebasan berbicara bukanlah undang-undang samawi. Saya telah menjelaskan di hadapan para politisi Amerika bahwa undang-undang yang dibuat oleh manusia tidak mungkin sempurna. Pasti ada kelemahan dan kesalahan di dalamnya. Bisa saja terjadi kekeliruan di waktu menyusun undang-undang itu dilihat dari beberapa segi, sebab manusia tidak memiliki pengetahuan tentang hal yang gaib. Akan tetapi Allah Ta'ala Maha mengetahui yang gaib. Tidak ada kesalahan ataupun kekeliruan di dalam undang-undang yang dibuatnya. Jadi janganlah menganggap sempurna terhadap undang-undang buatan manusia sendiri, sehingga tidak dapat dirubah sama sekali. Kebebasan berekspresi memang adalah sebuah undang-undang. Namun demikian kita tidak menemukan undang-undang suatu negara manapun dan bukan pula ada di dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa seseorang dapat dengan bebas diizinkan melukai perasaan keagamaan orang lain. Dimanapun tidak terdapat tulisan ataupun undang-undang bahwa orang suci di dalam suatu agama tidak diizinkan untuk dihina, sebab akan merusak keamanan dunia. Dengan melakukannya akan membangkitkan kebencian atas dunia sehingga akan memperluas jurang pemisah antara bangsa-bangsa dan agama. Jadi jika undang-undang kebebasan telah dibuat, tentu saja seseorang boleh melakukan kebebasan. Namun undang-undang mengenai mempermainkan perasaan-perasaan orang lain, kenapa tidak dibuat? Dalam hal ini, PBB juga tidak berhasil, sebab mereka menganggap setelah membuat undang-undang yang gagal, kami telah membuat suatu pekerjaan yang besar. Lihatlah undang-undang Allah Ta'ala. Dia berfirman, sekali-kali jangan mencaci maki sekalipun terhadap berhala-berhala sembahan orang lain, sebab akan merusak suasana lingkungan masyarakat. Jika kalian mencaci maki berhala mereka, maka mereka pun akan mencaci Tuhan kalian yang Maha Perkasa dengan kata-kata yang buruk, yang mengakibatkan hati kalian terluka dan menambah kedengkian di dalam hati kalian. Akan timbul pertengkaran dan perkelahian di antara kalian dengan mereka. Maka akan timbul kerusakan di dalam negerinya. Dalam surah Al-An'am ayat 109, La tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha aduwan.
Ya, jadi katakan, janganlah sekali-kali mencaci maki sekalipun terhadap berhala-berhala sembahan orang lain, sebab akan merusak suasana lingkungan masyarakat. Jika kalian mencaci maki berhala mereka, maka mereka pun akan mencaci Tuhan kalian yang maha perkasa dengan kata-kata buruk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, hadirin hadirat semuanya, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali materinya pada pengajian yang akan datang. Baiklah, ada waktu beberapa menit lagi untuk menarik berkah dari pertemuan ini. Kita akan tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan acara ini mendapat berkah yang sebesar-besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak-Bapak Ibu, mari kita berdoa. Doa kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kana berdua ya kana sain. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbana fig alaina sabra wa sabit aqdamana wa sunna ala al-kafirin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihi wa na'udzubika min shururi rabbil kulli shay'in qadim muqarrab kulli fajna wa sunna wa Rabbana la tujib qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin Allahumma. Jazakumullah khairan jaza. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, ya, hindari kerumunan. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.